Patofisiologinya pada saat perubahan fisiologisnya salah satu ini pada saat mulai persalinan uterus itu akan berkontraksi dan berelaksasi. Jadi mulai kontraksi, relaksasi begitu ya. Itu sampai ini ya kondisinya dari fundus gitu ya akan terus melebar sampai ke bawah abdomen. Kemudian pada proses kontraksi, relaksasi terjadi perubahan bentuk otot uterus, kemudian ya menuju ke kavum uterus, lama-kelamaan akan mengecil dan janin akan turun ke pelvis, ya. Jadi karena ada kontraksi terus-menerus ya, lama-lama janin itu pun akan turun, gitu ya, didorong turun, ya, otomatis akan turun sendiri. Tanpa ibunya menahan mengejan ya itu sudah seperti ya betul-betul mengejan gitu ya, seakan-akan sudah mengejan karena bayinya sudah mau keluar gitu ya pada kala satu. Nah ini tadi yang kita sebut dengan fase-fase ya, ada akselerasi ya, akselerasi, kemudian apa tadi, dilatasi maksimal, kemudian deselerasi. Ini adalah serabut myometrium di uterus. Dia akan mengadakan kontraksi dan relaksasi seperti otot yang lain. Yang pertama adalah akselerasi, kemudian ada deselerasi ya, kemudian ada dilatasi maksimal. Ini kalau sudah dilatasi maksimal. Ketika sudah berdilatasi maksimal, nanti otomatis akan terjadi pembukaan lengkap, kemudian dilatasi serviks juga maksimal. Jadi kontraksi itu sebetulnya adalah proses melatih uterus ibunya agar janinnya ini semakin lama semakin turun dengan sebagai dorongan juga gitu ya. Jadi uterusnya, ototnya itu dia akan berusaha untuk mendorong janinnya agar keluar ke pintu bawah rahimnya. Kemudian kalau sudah terjadi dilatasi maksimal, nah otot itu akan turun lagi, kekuatan dilatasinya menjadi deselerasi. Nah, pada saat deselerasi, itulah nanti ketika terjadi pembukaan lengkap, maka sudah siap untuk dilahirkan. Gitu ya. Kemudian, perubahan kapasitas uterusnya pada sebelum persalinan, kita masih bisa mengamati bahwa serviknya masih menutup. Ini sebelum persalinan. Kalau sudah infartu, maka serviknya nanti membuka, karena ada efek dari tadi proses akselerasi, ya, dilatasi, deselerasi, lama-lama akan seperti ini. Semula ini tebal, kita perhatikan di bagian bawah ini, serviknya kan masih menebal sebelum persalinan. Ya. Pada saat proses kontraksi terus-menerus ini akan semakin tipis, gitu ya, semakin tipis, kemudian nanti akan menipis, kemudian sudah siap untuk persalinan. Ya. Jadi molor gini ya di bawah ya bagian serviks. Kemudian, nah penipisan serviks itu nanti kita sebut dengan istilah effacement ya. Ini adalah kontraksi uterus ya, seolah-olah serviks tertarik ke atas dan lama-kelamaan menjadi tipis. Anda bisa membayangkan kalau misalnya tiup balon gitu ya, ada balon kemudian ditiup terus-menerus, lama-lama balon ini kan seperti lebih tipis gitu ya, dan seakan-akan mau meletus. Nah, lama-lama penipisannya prosesnya seperti itu. Sama seperti halnya uterus gitu ya. Ketika ada kontraksi yang terus-menerus, kemudian seolah-olah serviknya tertarik ke atas dan lama-kelamaan menjadi tipis di bagian bawahnya. Sehingga ini nanti yang akan membantu dalam proses persalinan. Kemudian, bagaimana perubahan sistem kardiovaskuler? Pada saat fase laten gitu ya, tekanan darah meningkat saat kontraksi. Sistol meningkat 15-20 mm Hg. Diastol meningkat sekitar 5-10 mm Hg. Pada saat persalinan kala 1, perawat harus melakukan observasi gitu ya terkait dengan peningkatan tekanan darah. Waspadai adanya pasien-pasien yang dia memiliki riwayat hipertensi atau prehipertensi. Kalau misalnya standar kita yang prehipertensi itu 130-140 gitu ya. 130 itu sudah prehipertensi. Kalau dia
130, kemungkinan peningkatan pada saat kala 1, prediksi kita bisa saja dia mencapai 150. Makanya pada kondisi-kondisi hipertensi dalam kehamilan itu memang ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang ibu itu dia tidak bisa melakukan persalinan normal. Ya, misalnya harus dengan seksio karena antisipasi nanti adanya kenaikan tekanan darah ini. Kalau misalnya kenaikan tekanan darah tidak dapat dihindari atau memang terlewatkan gitu ya, dilakukan pengkajian, nanti akan berisiko terhadap ibu dan juga terhadap janinnya. Jadi nanti bayinya pun bisa mengalami fetal distress gitu ya. Kalau misalnya tekanan darahnya sampai meningkat, kemudian nanti ibunya justru akan preeklamsianya jadi tambah berat. Kemudian pada fase yang kedua, denyut jantung juga akan meningkat. Nah, ini mengakibatkan metabolisme juga meningkat, kerja jantung juga meningkat. Jadi, ibu yang mau melahirkan itu fase-fase lapar itu mungkin juga akan dialami pada saat kelas 1. Ya. Maka harus diperhatikan juga asupan cairan, kemudian nutrisi gitu ya, di kelas 1 karena metabolismenya juga meningkat. Kemudian suhu tubuh meningkat selama persalinan. Suhu tubuhnya tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian peningkatan sedikit frekuensi pernafasan, ya ini dianggap sesuatu yang normal. Tetapi jangan sampai nanti Anda juga melupakan adanya riwayat penyakit bawaan, misalnya faktor riwayat asma gitu ya terkait dengan ini. Nanti jangan sampai ketika ibunya dia punya riwayat asma, kemudian Anda tidak melakukan pengkajian dan terjadi sesak pada saat proses persalinan, ya itu nanti akan menjadi kejadian yang tidak diinginkan, bisa jadi malpraktek juga bisa jadi. Makanya pada saat melakukan pengkajian di awal itu harus dilakukan secara menyeluruh. Kalau misalnya ada peningkatan frekuensi pernafasan yang abnormal, maka pertolongan pertama sama seperti pertolongan pemberian oksigenasi. Ya, tetap diukur kebutuhan oksigennya berapa, kemudian pemberian oksigen itu penting tidak hanya bagi ibunya, tetapi juga pada janin. Kalau misalnya saturasi oksigen ibunya menurun, otomatis yang ke plasenta juga akan mengalami penurunan. Dan ini tidak bisa diremehkan begitu saja, karena nanti akan berpengaruh terhadap denyut jantung janinnya, kemudian kondisi distress janinnya, gitu ya. Sistem respirasi ini sangat penting, sama seperti halnya sistem kardiovaskuler yang tekanan darah, terkait dengan tekanan darah. Kemudian perubahan renal yang terjadi apa? Patofisiologi pada saat persalinan itu akan muncul terjadinya poliuri. Nah, poliuri ini yang akan mengakibatkan peningkatan curah jantung dan laju filtrasi glomerulus. Otomatis gitu ya, otomatis nanti kita harus melakukan intervensi terkait dengan poliurinya. Setiap 2 jam kalau bisa dicek juga apakah ada distensi kandung kemihnya. Ya. Kandung kemih ini harus dikosongkan untuk mencegah obstruksi persalinan. Kemudian trauma kandung kemih dan retensi urin selama periode pasca persalinan. Jadi kalau misalnya ada pertimbangan apakah mau dipasang kateter atau tidak, maka Anda harus bisa menggali dulu patofisiologinya, kondisi klinisnya ini seperti apa. Apakah memang ibunya ini bisa melakukan pengosongan kandung kemih secara manual atau misalnya dengan bantuan bispot. Kalau misalnya masih bisa seperti itu, kemudian tidak ada hambatan, maka tidak perlu dilakukan pemasangan kateter, gitu ya. Karena resikonya juga terjadi trauma itu juga bisa, karena kan prosedurnya lebih invasif kalau dengan pemasangan kateter. Kemudian pada GIT, ya, motilitas dan absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh berkurang. Jadi nanti kalau misalnya ada ibunya lapar gitu ya, ibu mau makan apa? Jangan ditawarkan ayam goreng gitu ya, ditawarkan yang lain karena ini motilitas dan absorpsinya terhadap makanan padat itu
lebih berkurang. Sehingga pemberian nutrisi seperti ini akan lebih lama menghasilkan energi. Anda harus bisa memilih makanan-makanan yang sifatnya lebih cair atau lebih halus teksturnya gitu ya, susu misalnya. Nah, ini lebih cepat menghasilkan energi. Atau misalnya makanan-makanan yang mengandung vitamin gitu ya. Nah, ini juga metabolismenya lebih cepat daripada makanan padat, ya. Terutama lemak itu kan dicerna lebih lama, kemudian menghasilkan energi juga lebih lama. Tapi kalau vitamin, kemudian zat-zat nutrisi mikro yang lain, air, nah ini kan lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk diabsorpsi. Kemudian penurunan sekresi asam lambung. Kalau kalau dalam proses persalinan ini sekresi asam lambung itu memang menurun gitu ya. Ini adalah side effect dari lambatnya saluran cerna untuk bekerja, sehingga pengosongan lambung pun juga menjadi lebih lama, gitu ya.